Pernah nggak sih kamu ngerasa ada orang yang dari dulu ranking terus dan IQ-nya tinggi tapi hidupnya gitu-gitu aja? Sementara, ada temanmu yang biasa aja nilainya tapi sekarang udah punya bisnis, relasi luas, dan kelihatan bahagia? Jadi sebenarnya, apa sih yang membedakan mereka? Jawabannya bisa jadi bukan di kecerdasan otak, tapi di kecerdasan emosional. Dan ini bisa jadi titik balik dalam hidup kamu. Buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman membuka mata dunia bahwa sukses bukan hanya tentang pintar secara logika, tapi juga tentang bagaimana kita mengelola emosi, membaca perasaan orang lain, dan tetap tenang saat dunia terasa kacau. Daniel Goleman bilang, bahkan orang dengan IQ tinggi bisa gagal kalau mereka nggak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Dan menariknya, emotional intelligence itu bisa dilatih. Bagian 1, kesadaran diri. Coba tanya diri kamu sekarang, apa yang sebenarnya sedang aku rasakan? Banyak dari kita nggak bisa jawab. Kita marah, cemas, atau sedih. Tapi kita bahkan nggak sadar kenapa. Inilah yang disebut Daniel Goleman sebagai self-awareness atau kesadaran diri. Orang dengan IQ tinggi tahu kapan dia sedang tersinggung, kapan dia defensif, dan kapan dia hanya sekadar lapar. Mereka tidak dikuasai oleh emosi. Justru mereka memahami emosi itu dengan jernih. Lihatlah Barack Obama. Banyak orang bilang, dia bukan hanya pemimpin yang pintar, tapi juga tenang dan penuh kendali. Dalam banyak momen tekanan politik, dia bisa tetap tenang. Dalam sebuah wawancara, dia bilang, "Knowing what triggers me helps me choose my response. Not everything deserves a reaction." Dia tahu kapan egonya bicara, dan kapan dia harus menahan diri demi hasil jangka panjang. Itu bukan karena dia sempurna, tapi karena dia melatih kesadaran diri secara konsisten. Ada 3 cara melatih self-awareness. Yang pertama, tulis jurnal emosi selama 5 menit setiap malam. Sebelum tidur, tulis, apa perasaan dominan saya hari ini? Apa pemicunya? Bagaimana saya meresponsnya? Ini bikin kamu lebih mindful atas pola emosi harianmu. Kedua, gunakan teknik pause dan label saat emosi muncul. Ketika mulai merasa cemas atau marah, berhenti sebentar dan katakan dalam hati, ini rasa marah atau ini rasa takut. Dengan memberi label, kamu sedang mengambil alih kontrol pikiranmu. Yang ketiga, minta feedback dari orang terdekat. Tanyakan dengan jujur, apa aku terlihat mudah tersinggung? Atau terlalu cuek akhir-akhir ini? Kadang orang lain bisa melihat apa yang tidak kita sadari tentang diri sendiri. Self-awareness bukan tujuan akhir, tapi pintu awal. Karena kalau kamu nggak kenal dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa mengelola dirimu dengan baik? Bagian 2. Pengendalian diri. Siapa yang pernah menyesal setelah ngomong kasar waktu emosi? Atau impulsif beli barang mahal saat stres? Inilah pentingnya self-regulation. Kemampuan mengendalikan emosi, bukan menekannya, tapi menyalurkannya dengan sehat. Daniel Goleman menemukan bahwa orang yang bisa menunda kepuasan dan mengatur respon emosinya cenderung lebih sukses dalam jangka panjang. Ini terbukti dalam studi marshmallow test pada anak-anak. Singkatnya seperti ini. Bayangin, kamu duduk di depan satu marshmallow manis. Kamu boleh langsung makan marshmallow itu, atau kalau kamu sabar tunggu 15 menit, kamu dapat 2 marshmallow. Ini yang dilakukan Walter Mischel, psikolog tahun 60-an, ke anak-anak kecil. Dia lihat siapa yang bisa tahan godaan, siapa yang enggak. Puluhan tahun kemudian, anak-anak yang sabar itu terbukti lebih sukses. Nilai sekolahnya lebih bagus, lebih tahan stres, dan karirnya lebih oke. Karena kemampuan nunda kepuasan itu melatih otak kita mengendalikan emosi dan dorongan sesaat demi hasil yang lebih besar. Jadi setiap kali kamu tahan marah, atau nggak langsung beli barang mahal, kamu sedang latihan marshmallow test hidupmu sendiri. Bagian 3. Motivasi diri. Pernah bertanya kenapa ada orang yang tetap semangat meskipun gagal berkali-kali? Mereka punya motivasi dari dalam, bukan hanya uang, jabatan, atau pujian. Ini disebut Goleman sebagai intrinsic motivation. Orang dengan IQ tinggi mampu melihat kegagalan sebagai bagian dari proses, bukan akhir dari segalanya. Seorang atlet dunia seperti Michael Jordan bahkan bilang, saya gagal berkali-kali, dan itulah mengapa saya berhasil. Ini bukan sekadar kata-kata inspiratif. Ini adalah kecerdasan emosional, kemampuan menjaga semangat hidup, bahkan saat hasil belum sesuai harapan. Bagian 4. Empati. Pernah nggak kamu ngobrol sama seseorang? Tapi meskipun mereka bilang aku dengerin kok, kamu merasa mereka nggak benar-benar peduli? Itu karena empati bukan soal mendengar dengan telinga, tapi dengan hati.
Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan, bahkan saat mereka tidak mengatakan apa-apa. Suatu hari, ada anak kecil duduk diam di sudut kelas. Biasanya dia cerewet, tapi di hari itu, tatapannya kosong. Seorang guru menghampiri. Dia tidak langsung bertanya, "Kenapa kamu sedih?" Dia duduk dulu di sebelahnya, menunggu, dan hanya berkata, "Aku nggak tahu apa yang kamu rasakan. Tapi kalau kamu mau cerita, aku ada di sini." Anak itu akhirnya menangis, bercerita, dan itu hari di mana hidupnya berubah. Bukan karena solusi, tapi karena ada yang peduli. Lalu bagaimana cara meningkatkan empati? Ada 4 tips agar kamu menjadi manusia yang punya empati tinggi. Yang pertama, latihan mendengar aktif. Jangan buru-buru menjawab. Dengarkan orang lain hingga selesai berbicara tanpa memotong. Kedua, bayangkan diri kamu di posisi mereka. Apa yang kamu rasakan kalau kamu jadi dia? Ketiga, tahan dulu penilaianmu. Kadang orang hanya butuh didengar, bukan dihakimi. Keempat dan yang terakhir, tanyakan, apa yang kamu butuhkan saat ini? Bukan kenapa kamu begitu, tapi aku bisa bantu apa? Di dunia yang sibuk dan bising seperti sekarang, empati adalah kekuatan super yang mulai langka. Dan kamu bisa jadi salah satu dari sedikit orang yang memilikinya. Bagian 5, keterampilan sosial. Terakhir, EQ akan sia-sia kalau kamu nggak bisa membangun hubungan yang sehat. Ini disebut sebagai social skills. Orang dengan keterampilan sosial yang baik tahu kapan harus bicara, kapan mendengarkan, dan bagaimana menyampaikan ide tanpa membuat orang lain merasa diserang. Mereka bukan tukang debat, tapi bisa jadi jembatan. Goleman memberi contoh pemimpin yang bukan paling pintar di ruangannya, tapi paling bisa memotivasi dan menyatukan tim. Karena pada akhirnya, hidup kita akan selalu bersinggungan dengan orang lain. Bayangkan kamu masuk ke sebuah ruangan penuh orang asing. Kamu berdiri di sudut, memegang gelas kosong, pura-pura sibuk dengan HP. Lalu kamu melihat seseorang datang, dengan senyum hangat, menyapa dengan tulus, dan bertanya, "Hai, kamu sendiri? Gabung bareng kami yuk." Dalam sekejap, kamu merasa diterima. Itulah kekuatan dari keterampilan sosial. Bukan tentang jadi orang paling ramai di ruangan, tapi orang yang bikin orang lain nyaman berada di sana. Dalam dunia kerja, hubungan, bahkan pertemanan, orang yang memiliki EQ tinggi biasanya bukan yang paling pintar secara akademis, tapi yang paling bisa memahami dan menyatukan orang lain. Contohnya, Oprah Winfrey bukan hanya dikenal sebagai host, tapi sebagai sosok yang bisa membuat tamunya membuka hati. Karena dia tahu cara mendengarkan, cara bertanya yang membuat orang nyaman, dan cara mengatur emosi dalam percakapan yang sensitif. Mungkin kamu bertanya, bagaimana cara melatih keterampilan sosial? Pertama, jaga kontak mata dan bahasa tubuh positif. Senyuman, anggukan kecil, dan postur terbuka bisa menunjukkan bahwa kamu hadir dan peduli. Kedua, responlah dengan tulus. Ucapan seperti, "Pasti tidak mudah ya melalui itu," jauh lebih menyentuh daripada sekadar, "Oh, aku ngerti." Ketiga, belajarlah komunikasi asertif. Sampaikan perasaanmu dengan jelas, tanpa menyudutkan, bukan menyalahkan, tapi mengajak untuk memahami. Dan terakhir, jadilah penengah, bukan pemicu konflik. Di tengah perbedaan, cobalah membawa ketenangan, karena kemampuan menenangkan suasana adalah tanda dari kecerdasan emosional yang sesungguhnya. Di akhir hari, orang tidak selalu ingat apa yang kamu katakan, tapi mereka akan selalu ingat bagaimana kamu membuat mereka merasa. Dan kemampuan untuk meninggalkan kesan itu bukan datang dari IQ tinggi, tapi dari EQ yang terlatih. Jadi, emotional intelligence itu bukan soal menangis atau jadi sensitif, tapi soal menjadi manusia yang utuh, mengenali diri, mengatur emosi, punya semangat hidup, memahami orang lain, dan membangun hubungan yang sehat. Dan kabar baiknya, semua itu bisa dilatih. Bukan dengan rumus matematika, tapi dengan latihan kejujuran terhadap diri sendiri dan empati pada sesama. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, bantu kami tumbuh dengan menekan tombol subscribe. Satu klik kecil darimu bisa membuka jalan bagi lebih banyak orang untuk belajar memahami diri dan orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga hatimu dan teruslah bertumbuh menjadi pribadi yang kuat secara emosi, bijak dalam berpikir, dan hangat dalam bersikap.